Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Mom Jona, seorang ibu rumah tangga. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Buat teman-temanku semua, terima kasih ya udah mampir di channelnya Mom Jona Vlog. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman ingat nggak saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia? Nah, ada satu bisnis yang tetap bertahan ya teman-teman. Keberadaannya pun tetap diburu oleh semua orang. Ya, bisnis tersebut adalah toko kelontong ya teman-teman. Karena keberadaan toko kelontong akan selalu menjadi usaha yang banyak peminatnya dari waktu ke waktu ya teman-teman. Buka toko kelontong pun tidak perlu dituntut harus lulusan kuliah ya. Siapapun bisa membukanya asalkan ada modal dan tempat usaha ya teman-teman. Dan yang satu adalah niat. Terus toko kelontong sering disebut juga dengan warung kelontong atau warung sembako ya teman-teman. Nah, kini warung kelontong sudah difasilitasi dengan branding menjadi toko kelontong yang modern dan etalasenya menarik ya teman-teman. Nah, umumnya barang-barang yang dijual di warung kelontong berupa makanan-makanan kecil, alat-alat dan kebutuhan mandi ya teman-teman, kebutuhan masak, hingga ada juga yang menyediakan makanan pokok seperti beras, sayuran, hingga buah-buahan ya teman-teman. Adapun kelemahan dan keunggulan dalam membuka warung kelontong ya teman-teman. Karena warung kelontong memiliki prospek yang baik dan modal yang terjangkau, maka tak heran ya jika dalam satu wilayah akan ada lebih dari satu penjual warung kelontong ya teman-teman. Nah, untuk memenangkan persaingan ini, teman-teman bisa melakukan cara dengan memberikan harga yang bersaing begitu ya teman-teman. Nah, meskipun selisih harga lebih rendah, misalkan 500 perak aja ya teman-teman, dan pelayanannya baik, maka toko kelontong teman-teman akan menjadi favorit ya teman-teman. Nah, meskipun ada kekurangan, membuka usaha toko kelontong memiliki banyak keunggulan loh. Di antaranya ya teman-teman, toko kelontong bukanlah usaha musiman ya teman-teman. Jadi pasar itu selalu ada gitu ya teman-teman. Pangsa pasar ya teman-teman. Jadi selalu ada, bukan usaha musiman begitu ya teman-teman. Nah, produk yang dijual pun dibutuhkan oleh konsumen dan digunakan sehari-hari ya teman-teman, sehingga permintaan produk akan selalu ada begitu ya teman-teman. Nah, terus modalnya fleksibel. Jika modal masih kecil, teman-teman bisa membatasi, misalkan hanya menjual beberapa kategori produk yang perputarannya cepat seperti cemilan ataupun sembako ya teman-teman. Baru jika modal sudah besar, teman-teman bisa menjual beragam jenis produk. Terus hemat biaya ya teman-teman. Membuka warung kelontong bisa di depan rumah ya. Terus dengan bermodalkan etalase kecil, terus warung kelontong pun jadi ya teman-teman, ataupun meja warung kelontong pun juga jadi, sehingga teman-teman bisa menggunakan modal sewa lokasi untuk membeli atau menambah produk yang akan dijual. Terus jika teman-teman masih bingung untuk menentukan produk apa saja yang laris dijual dan menginginkan pemasaran yang efektif, teman-teman bisa membuat riset ya teman-teman, membuat itu kepada tetangga sekitar teman-teman, warga sekitar teman-teman, kira-kira apa sih yang mereka butuhkan kesehariannya begitu ya teman-teman. Nah, nanti baru teman-teman itu belanja dalam pengadaan barangnya begitu ya teman-teman.
Terus teman-teman tuh bisa melakukan strategi online dan offline ya teman-teman. Nah, di mana konsumen bisa melakukan pembelian dan pembayaran secara online ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak harus membangun sistem ini ya. Teman-teman hanya dengan menyimpan nomor WA-nya gitu ya teman-teman, nanti bisa belanja lewat WA. Nah, nanti teman-teman bisa mengantarkannya begitu ya teman-teman, asal wilayahnya di daerah sekitar teman-teman, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh sih harus kena ongkos kirim begitu ya teman-teman. Terus toko kelontong juga bisa melakukan promo agar konsumen tertarik untuk berbelanja ya teman-teman. Nah, agar konsumen terus melakukan pembelian ke warung kelontong teman-teman, maka dari itu teman-teman bisa mencoba membuat promo dengan tujuan tertentu ya teman-teman, dan jangan lupa media promonya ya teman-teman. Nah, terus senyum sapa, salam harus selalu ada ya teman-teman, tidak melihat besar atau kecilnya suatu bisnis. Apalagi jika usaha yang dijalankan bertemu langsung dengan konsumen ya teman-teman. Nah, salah satu faktor yang membuat konsumen terus melakukan pembelian ke satu tempat terkadang bukan hanya produk harga, tetapi melihat juga pelayanan dari penjual ya teman-teman. Nah, begitu dengan kejujuran ya. Pastikan ukuran dan harga yang dicantumkan itu sesuai ya teman-teman. Terus toko kelontong itu memang memiliki keuntungan yang sedikit ya teman-teman. Namun meskipun sedikit, produk yang dijual banyak dan perputarannya cepat ya teman-teman. Nah, maka dari itu dibandingkan menghitung stok dan omset secara manual, teman-teman bisa membeli sistem untuk mengelola keuangan dan stok barang, sehingga teman-teman tahu barang mana saja yang laku atau tidak, barang yang masa kadaluarsanya sebentar lagi, dan dapat menyetok barang yang cukup banyak untuk produk tertentu begitu ya teman-teman. Nah, terus jika lokasi teman-teman berada di dekat perkantoran, teman-teman bisa menyediakan barang-barang yang kemungkinan dibutuhkan oleh para pekerja ya teman-teman, misalkan alat tulis, makanan untuk sarapan atau cemilan. Nah, selain itu, jika lokasi toko kelontong berada di sekitaran rumah, teman-teman bisa bertanya langsung produk apa yang sering habis. Nah, dengan melakukan survei, perputaran modalnya akan cepat dan teman-teman mengetahui modal yang dibutuhkan untuk membuka warung kelontong begitu ya teman-teman. Nah, setelah teman-teman itu membeli produk-produk yang akan dijual, maka teman-teman bisa mulai menata etalase atau gondola ya. Nah, teman-teman bisa mulai mengkategorikan produk-produk yang dan menyusun berdasar tanggal kadaluarsa ya teman-teman, agar lebih menarik. Teman-teman bisa mengecat tembok dan juga memberikan ornamen sesuai dengan hari atau acara besar tertentu ya teman-teman. Nah, itulah beberapa trik agar usaha toko kelontong teman-teman bisa terus laris manis ya. Agar usaha toko kelontong teman-teman terus ada, lebih baik hindari konsumen yang ingin kasbon ya teman-teman, atau membayar kemudian hari. Hal seperti ini bisa membuat modal tidak berputar ya teman-teman, dan menyebabkan lambat laun produk yang terjual habis. Tapi ya namanya hidup di perkampungan ya teman-teman, kasih toleransi sedikit lah ya, jangan terlalu maksudnya gini ya teman-teman, jangan terlalu enggak banget gitu loh ngasih hutang sama tetangga. Walaupun kurang sedikit 1.000 atau 2.000, paling besar 10.000 ya dikasih juga enggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting mah tidak terlalu besar begitu ya teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.